Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat dalam belajar. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, pertama-tama Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada bab ini. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian praaksara, membandingkan pengertian praaksara dengan pengertian prasejarah, sehingga mampu menemukan alasan buku ini untuk menggunakan istilah praaksara, dan menunjukkan contoh konsep berpikir diakronis, sinkronis dalam menulis sejarah. Kalau minggu lalu itu kita masih membahas bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Minggu lalu kita membahas yang pertama hakikat sejarah, yang kedua itu konsep ruang dan waktu sampai dengan perubahan dalam satu peristiwa. Oke, minggu ini Bapak akan membahas tentang 5 konsep dalam berpikir sejarah. Yang pertama itu ada konsep kronologis. Konsep kronologis itu seperti apa sih? Berikut contohnya. Yang pertama adalah pembentukan BPU PKI. Kemudian disusul oleh kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam, sampai dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir adalah Indonesia Merdeka. Dari peristiwa tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa konsep kronologis adalah konsep yang berpikir bahwa sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi, kronologi merupakan satu peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan kejadiannya, seperti yang sudah diberikan contoh yang tadi. Kemudian yang kedua ada konsep diakronik. Apa sih konsep diakronik? Konsep diakronik merupakan setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak terjadi sebagai satu peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Hampir sama seperti konsep kronologis, masih berhubungan dengan waktu. Kalau tadi kronologis itu berdasarkan urutan waktunya, sedangkan diakronis ini satu peristiwa yang terjadi masih ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya gitu. Jadi hampir sama, cuma ini ditekankan pada satu peristiwa itu bukan peristiwa tunggal, melainkan ada peristiwa sebelum dan sesudahnya. Seperti itu untuk konsep diakronik. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Jadi diakronik ini peristiwa sejarah yang tidak stuck dalam satu kejadian gitu. Jadi ada beberapa perubahan di dalam satu sejarah. Kemudian yang ketiga ada konsep sinkronik. Apa sih konsep sinkronik? Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang. Kemudian konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya gitu. Jadi sinkronik ini berhubungan dengan diakronis tadi gitu. Kalau misalkan satu sejarah berhubungan dengan diakronis dan kronologis tadi gitu. Jadi tidak berada dalam satu peristiwa gitu. Jadi sinkron terhadap peristiwa sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik gitu. Jadi konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya dan semakin bertambah jika kita hubungkan dengan beberapa ilmu sosial yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Menurut sejarawan Soehartono dalam bukunya Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa di dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus ini disebut sebagai pemicu atau triggernya. Konsep kausalitas menurut Soehartono ada 2. Yang pertama ada
multikausal atau kemajemukan sebab. Menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Sedangkan seleksi kausal merupakan menyeleksi sebab menurut hierarki yang tertinggi berupa sebab utama. Nah, perbedaannya kalau multikausal itu terdiri dari banyak sebab atau multikausal. Sedangkan seleksi kausal hanya terdiri dari sebab utama atau ultimate cause. Kemudian ada konsep periodisasi. Konsep periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan di dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati pada tabel di bawah ini. Nah, berikut contoh periodisasi menurut MC Ricklews dari 1200 dari tahun 1200 sampai dengan 2008 atau sampai saat ini. Tahun 1200 lahirnya zaman modern, 1630 sampai 1800 itu perjuangan merebutkan hegemoni atau kekuasaan. Kemudian 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajahan. 1900 sampai 1942 munculnya konsepsi Indonesia. Sampai dengan 1950 sampai sekarang itu Indonesia merdeka. Tadi adalah contoh konsep periodisasi. Oke, kemudian kita sampai ke tahap kesimpulan. Kesimpulan di dalam lanjutan bab ini adalah di dalam berpikir sejarah terdapat 5 konsep. Yang pertama konsep kronologis, yang pertama konsep diakronis, yang ketiga konsep sinkronis, yang keempat konsep kausalitas atau sebab akibat, dan yang kelima konsep periodisasi. Itu. Nah, kemudian untuk tugasnya kalian bisa memberikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Ada 5 konsep, berarti ada 5 contoh dari masing-masing konsep tersebut. Kemudian kalian tulis di buku dan kirim ke Google Classroom yang sudah Bapak berikan kodenya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat ilmu dari apa yang Bapak jelaskan atau paparkan dari bab lanjutan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.